Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi pada hari kedua bulan April, tanggal 2 April 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipercaya sama Tuhan untuk bernafas, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan peluang untuk selalu hidup lebih baik. Ini karena anugerah Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kita bersyukur dan kita minta pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya tidak kita berjalan-jalan yang ngawur, tapi berjalan-jalannya Tuhan. Tidak seperti bangsa Israel. Banyak raja baik utara dan selatan, semua banyak ngawur itu. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan Yehuda ditawan oleh Raja Nebukadnezar, dibuang ke Babel. Dan sebentar kita membaca 2 Raja pasal 25 ayat 22 sampai 30, merupakan fase yang terakhir. Besok atas rahmat anugerah Tuhan kita baca 1 Tawari. Puji Tuhan, biar kita mau setia sama Tuhan. Kita minta pegangan tanganku ya Roh Kudus, supaya kita tidak berjalan sendiri. Tanpa Roh Kudus, kalau berjalan sendiri kita akan gagal, akan menghadapi jalan buntu. Tapi kalau Roh Kudus bersama kita, Tuhan akan menyertai kita, dan kita akan tampil lebih dari pemenang. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Dalam Mazmur 51 ayat 13 demikian firman Tuhan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada aku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan Roh-Mu yang kudus, haleluya. Berjalan di dalam firman-Mu Bapa, amin, haleluya. Kudus, kudus Engkau Bapa, Engkau Maha Kudus, Maha Mulia, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu
dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Bapakku yang sangat kucintai Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduskan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Haleluya. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih Bapa. Pagi ini siap kami dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memelihara kita waktu begitu cepat. Saat ini sudah tanggal 2 April Bapak Ibu. Ingat Bapak ya, waktu minggu lalu saya katakan 25 Maret. Ingat Bapak Ibu, minggu depan 1 April. Ternyata sudah kita lewati. Sudah berjalan saat ini. Ini berarti anugerah Tuhan. Cintanya Yesus nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita melangkah kehidupan berarti Tuhan pelihara. Itu melangkah dari iman. Padahal saya waktu 25 Maret itu tanggal 25 Maret bukan 1 April. Itulah namanya iman. Ya. Jadi percayakan janji Tuhan yang tidak kita lihat tapi kita berjalan seperti sudah ada di bulan April. Ternyata Tuhan menyertai kita. Itulah bukti nyata Yesus itu nyata dan hidup. Dan kita senantiasa minta pimpinan Roh Kudus. Kata firman Tuhan katakan, jangan membuang aku dari hadapan-Mu dan jangan mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan selamat yang daripada-Mu. Lengkapilah aku dengan Roh-Mu yang rela. Roh Kudus akan menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama akan akhiri 2 Raja pasal 25 dari ayat 22 sampai 30. Ini bukti nyata sudah, cikal bakal sudah. Awal Raja Nebukadnezar sudah mengalahkan kerajaan Yehuda. Ya, sudah ditawan dibuang ke Babel. Mari kita mau baca kembali. Biar kita makin hari makin takut sama Tuhan. Terlambat sudah, ya. Jadi belajar kita bertobat dari awal. Semua ada hukuman Tuhan. Tapi bangsa Israel tegar tengkuk, berdosa melulu jahat. Ini kalau sudah diizinkan Tuhan dibuang ke Babel, ya, Yehuda. Kalau yang utara, ya, sudah dibuang ke Asyur, ditawan oleh Raja Asyur, selesai saudara. Berantakan semua 10 suku. Tapi sampai saat ini puji Tuhan Yehuda masih ada. Itulah sejarah disebut Yahudi. Itu titik awal saudara ya. Mari kita mau baca ayat 22 tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda. Itu yang masih tinggal, jadi dikit sekali saudara ya. Yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Talmet, orang Netofa itu, dan Yesanya anak seorang maka bersama dengan anak buahnya. Kasihan sudah, kacau balau ya. Yehuda ya maupun di Samaria, Israel semua kacau balau karena hidupnya tidak taat kepada firman Tuhan. Ini bukti nyata. Hidupnya kacau balau kalau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang benar firman Tuhan katakan Maliki pasal 18. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang tidak beribadah. Antara orang benar dan orang fasik ada perbedaan. Kalau kita melangkah di jalannya Tuhan, hidup kita diberkati. Ya, maka kita belajar, maka kita bersyukur sama Tuhan, rajin baca Alkitab Bapak Ibu ya, dan rajin menjadi pelaku firman supaya kita tampil beda, ada kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 24, lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu, tinggal di negeri ini dan taruhlah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tapi dalam bulan ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang Kasdim yang ada bersama dengan di Mispa. Coba ini, saling bunuh-membunuh, hancur saudara semua ya. Jadi tidak ada satupun yang selamat, semua dibinasakan, dibuang ke Babel. Dan kacau balau ini peristiwa ini karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Maka di sini kita belajar takut sama Tuhan. Jangan sekali-kali kita mencoba jauh dari Tuhan. Hancur berantakan.
Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita dekat dengan Tuhan, terjamin buat segala-galanya. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu lari mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim, orang-orang di luar Tuhan, orang fasik, banyak dukun di sana Tuhan, banyak petenung, ya, orang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Tapi inilah bayang daripada iblis setan, saudara. Baik Babel, Kasdim, semua orang-orang gelap. Ya, makanya pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan, dikuasai iblis. Ya, kita bisa belajar di sini firman Tuhan ayat 27. Kemudian dalam tahun ke-37 sudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Ewil Merodah Raja Babel dalam tahun ini menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskan dari penjara. Wah, untung besar. Terima kasih kepada Tuhan, ya. Harusnya Yoyakin berdoa terima kasih kepada Tuhan kalau pergantian raja oleh Ewil Merodah Raja Babel dilepaskan dari penjara, sudah. Ewil Merodah ada 8 berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja yang bersama dengan di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di depan raja selama hidupnya. Berarti mendapatkan belas kasihan Tuhan, semua atas izin Tuhan dalam rangka supaya bertobat, ya. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ayat 30 yang terakhir, dan tentang belanjanya raja selalu memberikannya kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Tuhan jaga dan Tuhan pelihara karena Tuhan masih sayang cinta kepada bangsa Israel, khusus Yehuda, dan setiap kita semua disayang sama Tuhan. Tapi banyak manusia tidak hormat, tidak sayang sama Tuhan. Maka pentingnya melalui kita belajar firman Tuhan supaya hidup kita menjadikan anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus kan menentukan sikap perilaku kita, pikiran kita, semua berjalan di jalan yang benar. Sebab tanpa Roh Kudus hancur kita. Contoh konkret dia bangsa Israel, banyak yang kalah hancur perang, ya, termasuk diizinkan sama Tuhan dibuang ke Babel, bagian direbut oleh Raja Asyur, semua hancur berantakan, ya. Yerusalem semua hancur, tidak ada kesempatan mereka bertobat karena mereka keras tegar tangguh. Tapi bagi kita sebelum waktunya terlambat, mari kita mencinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melangkahlah bersama dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simponi indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri benar, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam suasana liburan. Mari tetap kita berjaga dan berdoa. Makin hari kita mendekat dengan Tuhan. Selalu minta pegang tanganku ya Roh Kudus. Bukti kita rendah hati di depan Tuhan. Sebab kita tahu di luar Tuhan tanpa Roh Kudus hancur gagal kita. Tapi kalau senantiasa kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus menyertai kita, kita akan tampil lebih dari pemenang. Rom 8 ayat 37. Kita menjadi orang lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus mencintai kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.